Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Udi BHD. Jadi pada video kali ini gua bakal membahas si Vixen Neville yang sudah dimodifikasi touring teman-teman. Anjay, keren banget sumpah. Mau bahas dari mana dulu nih? Kita dari depan aja dulu ya. Nah, di sini dari bawah aja dulu deh. Di sini udah pakai velgnya itu apa ya? Ekspedisi. Apa ekspeditik, lupa. Nah, jadi tapak lebar, udah pakai ruji juga, bannya gede, mantep teman-teman. Gue cuman bakal ngebahas itu aja sih ya. Jadi nggak bakal sampai rinci gitu karena gue nggak tahu harganya berapa anjir. Terus naik dikit, sini spakbor gak tahu udah gede juga, bukan orinya tentunya. Terus lihat ke bagian shock breaker. Ini udah pakai USD teman-teman tuh. Jadi kalau kalian pengen modif touring kayak gini, kalian harus proper ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk depan lampu udah pakai punyanya Tiger, ini gue tahu nih. Terus tengahnya udah pakai Proji apa nih? Proji mobil kalau gak salah. Itu juga mantap ya. Dan nyala lampunya juga gimana nyalainya, gue nggak tahu ya. Karena ini agak susah juga motornya nyalanya. Lagi bermasalah di bagian dinamo starternya, jadi nggak bisa di starter, harus pakai kickstart. Tadi gua nyoba juga agak susah. Terus di sini ada lampu tembak 2 ya, buat menunjang ketika kalian riding malam hari di kota yang bener-bener apa ya, pedalaman, nggak ada penerangan, minim banget penerangan dan hutan gitu. Itu berguna banget lampu tembak untuk menambah penerangan gitu. Terus ini udah ganti stang juga. Stangnya lebih lebar ya, tuh kalian bisa lihat. Racernya juga 2 ini, jadi tinggi, mantap ya. Jadi simpel-simpel aja tapi keren banget ini. Nah, untuk kalian yang nanya gimana bang pasang speedometernya, jadi seperti itu teman-teman. Ini headlampnya nih tuh. Lalu selanjutnya ke bagian samping, di sini gak ada yang spesial tapi simpel. Ini juga mesinnya udah jadi 175 cc, dimana motor ini sebenarnya bisa di starter, bakal enak banget, cuman harus ganti dinamo starternya. Jadi gitu. Kenapa lagi pakai yang apa nih, Andi Speed teman-teman, Andi Speed Racing, mantap ya. Suaranya juga mantap, nanti kalau bisa nyala ya. Kalau nggak ada paling, kalau nggak bisa nyala paling nunggu Abad dulu Kak Kuiper ya, nunggu pulang. Nah, di situ pelek gitu. Ke belakang ini udah pakai apa namanya, bracket box tuh, lupa gua. Ini bisa pasang juga kanan kiri. Ini tuh kanan kiri dulu pakai punyanya box yang apa tuh, panir ya, kalau yang besi itu. Nah, belakangnya seperti ini teman-teman. Tuh, ini pakai spak berapa kurang tahu gua juga. Nah, jadi seperti itu aja sih. Lalu kita ke bagian kiri, ini ke sini. Tuh plat nomornya di situ ya teman-teman. Ini udah semakin simpel sih. Dulu ini modifikasinya banyak banget sebenarnya. Cuman sekarang karena udah berkeluarga baru Hyper, jadi lebih simpel seperti ini. Gitu. Mungkin untuk review singkatnya ini cukup sampai sini aja, dan kita bakal nyobain atau test ride motornya. Yuk, cus ngeng teman-teman. Nah, buat nyalanya itu seperti ini ya, suaranya mantep banget. Wah, gila sih. Ini kayak apa ya, suara idaman banget anak motor. Kompresi nggak tahu pada, tapi masih menggunakan pertalite sih kata Abadru. Kita panasin dulu ya, sambil gua siap-siap buat riding. Nah. Gini ya teman-teman. Tinggi nih. Tapi tingginya masih oke. Kita pasang dulu ini. Tingginya masih oke dan proper, nggak terlalu tinggi banget. Bahkan satu kaki gue nyampe sih, napak sempurna satu kaki, kayak si baby ya. Nih tuh kaki gue napak sempurna, nggak se ekstrim yang motor beat gue dulu. Gila ya.
Kalau mau diselah mending di ini dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gampang. Wah gila sih, nikmat bre. Biar gak berisik kita langsung aja gas ya. Nah ini jadi beginilah. Wow, anjir tenaganya gila. 175 cc bre. Gigi satu aja nafasnya panjang banget sebenarnya ini. Gue malah naik gigi 2. Nah jadi gimana bang first impressionnya ketika pakai Vixian udah modif touring kayak gini? First impressionnya itu enak aja, enak banget sumpah. Posisi tegak ya kan. Terus pasti enak dibawa touring. Waduh ini gimana nih pak Punten. Enak dibawa riding jauh dan gak bakal bikin pegel. Dan buat jalan kayak gini tuh enak banget karena sok depan udah pakai USD teman-teman. Kita kanan ya. Hey. Enak anjir, coba. Dulu sebenarnya gua itu pernah modif touring juga Honda Beat Carbo ya. Tingginya lebih parah dari ini karena gua sampai jinjit banget. Tapi namanya juga Matic ya. Itu tingginya di dulu motor Honda Beat Carbo gua, fotonya ada di sini, gua masih nyimpen. Enak banget itu loh. Nah, sekarang gua ngerasain lagi motor tinggi. Coba anjir. Nah, gua tutup dulu lah. Jadi enak banget, bre. Wah ini enak asli, sumpah gue jadi kangen banget motor kayak modifikasi touring ya. Cuman sayangnya sekarang kan pakai si baby R25 itu kalau misalnya dimodif style touring bisa sebenarnya, cuman bakal 2 kali lipat dari motor biasa modifikasinya. Karena ganti shock breaker, ganti velg, ganti ban gitu kan. Terus ganti apa lagi, ganti stang, riser 1 set. Itu bakal memangkas dompet kita, memakan biaya yang begitu besarnya. Karena memang semahal itu. Belum lagi hal yang harus diingat buat teman-teman yang memang mau modifikasi touring kayak gini, kalian bakal dikagetkan dengan biaya servis kaki-kaki terutama. Kayak misalnya setel ruji, shock breaker kalian bocor otomatis, wah berapa botol nih kan, tinggi banget. Terus shock belakang ya kan, terus bos arem dan sebagainya, itu bakal lebih memangkas biaya banget. Karena dulu juga gue pengalaman seperti itu teman-teman. Nah tapi percayalah anjir, sumpah masya Allah, percayalah ketika kalian udah beres modifikasi touring kayak gini, kalian bakal enak gitu. Bakal apa ya, bakal ya enak banget gitulah teman-teman. Tanpa harus gua bilang juga, kalian pasti udah ngerti gimana sih rasanya naik motor KLX. Udah pernah belum? Kalau udah pernah ya begitu rasanya, cuman lebih kokoh aja. Karena memang style touring itu kan kayak padet ya, bannya juga gede, otomatis bawa jalan juga enak banget, nggak limbung. Kalau misalnya motor KLX dan sebagainya, ada yang bannya kekecilan, masih kecil atau gimana, itu biasanya limbung dikit teman-teman. Tapi tetap enak, terutama di bagian shock breaker ya. Kalian bisa rasakan itu. Ya ngomong-ngomong ini cc 175 ya. Daleman pakai 62 apa 63? 62 kalau nggak salah, lupa. Badrul kemarin bilang dah segituan. Dan buat yang nanya, bang apakah kalau misalnya bore up sampai segitu gede kompresi misalnya padat kan, apakah masih bisa di starter? Sebenarnya masih bisa teman-teman. Karena dulu juga Badrul ini sering pas touring ke rumah ya kan main,
itu tuh di starter, cuman sekarang lagi rusak aja dinamo starternya. Tapi mungkin ada perubahan di bagian spool, lilitannya digedein lagi, dan ya mungkin ada yang harus diperhitungkan lagi buat ngehidupin starter ketika motor kalian udah bore up gitu. Ya gila, ini gue berasa jadi tinggi sendiri nih. Ah. Asli enak banget sumpah. Mungkin ini nanti gue bakal ke pom bensin dulu, ke nitrogen ya, atau pompa biasa. Ini nitrogen kalau gak salah deh. Atau nanti gue bakal ngabarin Abadru dulu di pompa pakai apa gitu kan, takutnya nitrogen. Jadi isi angin dulu, kayaknya ini kempes. Soalnya tadi gue pencet-pencet kempes juga dikit. Nah kita bakal lanjut nih. Wah gila sih, pantesan Abadru sekali touring itu jauh banget ya. Karena memang senyaman ini, touringnya juga udah jauh banget. Kalau gue masih touring-touring deket kayak Jogja, Semarang, terus Purwokerto, Bandung dan sebagainya. Kalau Abadru udah ke Bali, udah belum ya? Kalau gak salah udah deh, ke Malang, Jatim kan. Karena memang motornya seenak ini temen-temen. Aduh pak, punten pak. Ya kalau kalian pengen tahu ya, berasa bawa GS anjir. BMW GS tuh kan segede gaban ya. Ya gue belum tahu rasanya, tapi mungkin hampir sama lah, dan mungkin beda di berat bobotnya aja. Nih buat yang nanyain nih, seri video channel gua yang Vixen kemana bang? Katanya pengen di review Vixennya kakak ipar yang udah dimodif touring. Ya sekarang udah di review tadi kan di awal. Sekarang test ride-nya seperti ini, enak banget. Dan buat kayak apa ya, tenaganya juga enak banget bre. Waduh. Wah gila sih, ini enak banget. Klaksonnya pakai apa ya? Nanti kita nyobanya di jalan sepi aja dah. Takutnya pakai Denso anjing. Loh kan? Denso. Iya ya. Denso apa? Denso kalau gak salah, lupa ini tipikalnya. Anjir enak banget ya. Berasa kalau misalnya pakai klakson Denso tuh kayak gak ada beban aja kan. Kalau misalnya klakson ori kan tit, anjir pengang ke telinga. Kalau ini merdu gitu. Waduh, nikmat. Ini sebenarnya gue bakal jemput doi, ngajak-ngajak jalan pakai ini, muter-muter sebentar. Tapi ya begitulah, susah ngidupinnya bre kalau tanpa kickstarter. Kalau pakai kickstarter kan repot anjir. Tapi nggak terlalu susah kayak CB sih, karena gue pengalaman ngidupin CB, kaki gue anjir pegel sehari apa 2 hari dulu. Karena emang balik lagi kan mental gitu kalau selahannya CB itu. Nggak tahu kompresi terlalu padat, nggak tahu karbu. Kalau nggak salah bagian karbunya emang kayak gitu deh, bikin mental aja. Waduh. Nah jadi buat temen-temen yang nanya, bang, apakah kan Vixen udah tinggi ya? Kalau misalnya ditinggiin apakah makin tinggi? Sebenarnya itu bisa diatur lagi. Kalau shock breaker kalian yang penting udah mumpuni, udah kayak proper lah istilahnya anak motor kan. Kalau udah proper, mungkin bisa dipapas di bagian jok biar gak terlalu ketinggian. Tapi setahu gua ya, dan yang gua rasain, gak terlalu se ekstrim Matic kalau ditinggiin temen-temen. Karena Matic kan joknya lebar dan gimana ya, joknya lebar jadi agak tinggi banget. Walaupun ya sebenarnya masih tinggian Vixen, tapi untuk jok lebih ramping Vixen. Jadi ketika kalian modif tinggi motor Vixen kalian, tetap aja gak terlalu se ekstrim itu sih menurut gua gitu ya.
Tapi kalian kalau misalnya naik motor tinggi, kalian harus adaptasi juga. Kalau gua kan udah lama banget gua naik motor tinggi, motor Beat itu kan. Terus teman-teman juga banyak yang pakai motor tinggi karena emang dulu tuh zamannya touring aja. Bukan zamannya touring, sebenarnya gua hobinya touring. Ya kan? Sebenarnya sebelum beli R25 juga pengennya tuh Versys, Kawasaki Versys 250 kan, yang udah ada box kanan kiri kan, itu keren banget. Cuman tahu-tahu emang dulu tuh sukanya sport aja, ngelihat teman-teman cornering ya kan, pengen aja punya motor sport. Hasil beli R25. Tapi gue tetap masih suka touring sih, mudik gue juga pakai R25. Cuman akhir-akhir ini jarang touring karena memang teman-teman kebanyakan pada touring Matikan. Nanti kalau misalnya gue ngikut, gue kayak ganggu gitu kan, takutnya disuruh di depan keduluan, di belakang ini, apalagi ada Asalman yang pakai X-Max kan, udah ditaruh kita di depan, udah anjir melesat jauh. Gitulah, kayak lagi San Mori juga pada ngebut-ngebut anjir. Nah jadi kayak gini ya teman-teman, enak banget sih riding pakai motor style touring begini. Ada anak SMA, bentar ya dek. Wow, gue sebenarnya pengen ngaca tapi belum lihat kaca di daerah sini. Kalau di Banjar banyak tuh rumah yang ada kaca-kacanya, kita bisa ngaca aja. Nah, menurut kalian gimana sih? Apakah worth it di modif seperti ini? Terlebih lagi kan harga Vixen itu udah menurun ya kan, meroket banget. Jadi buat temen-temen yang emang udah punya Vixen di rumah, Vixen itu motor oke loh. Motornya irit, bensinnya tenaga juga lumayan oke dan nyaman buat harian. Ketimbang kalian jual, lebih baik kalian tuh kayak modif sesuka kalian tapi lebih aman. Jangan lupa buat fungsinya ya teman-teman, gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk ya modifnya harus sesuai fungsi gitu. Jadi buat kalian yang punya Vixen, mending lebih baik dimodif aja daripada dijual. Istilahnya gini, kalau misalnya kalian pengen butuh motor lain ya kan, lebih baik kalian beli motor lagi ketimbang jual ini. Kecuali emang urgent banget, motor jarang bener-bener dipakai, ya udah jual juga nggak apa-apa sih, karena itu kan kebutuhan kalian gitu. Gua juga nggak bisa memaksa. Cuman gua ngingetin juga bahwa kalau motor Vixen ini dijual pasti harganya udah merosot banget dari harga aslinya. Bahkan ketika R25 gua juga dijual, turun drastis anjir. Walaupun R25 yang dijual itu udah hedon-hedon parah, tapi tidak bisa menyaingi CBR harganya, atau Ninja lah gitu teman-teman. Ninja baru ya, kalau Ninja lama ya sama-sama turun anjir. Ya begini adanya, enak banget rasanya naik motor ini tuh, berasa pengen touring yang jauh. Gue jadi semakin suka motoran lagi, karena ketika gue pakai R25 itu ya kayak apa ya, kayak ngerasa capek motoran. Ditambah lagi kan stang udah pakai yang tipe race, nunduk banget ya kan, gak terlalu nunduk banget tapi nunduk lah daripada orinya. Pengen dioriin ya sama-sama aja nunduk. Sebenarnya banyak ya kepikiran buat lepas R25 dan ganti motor yang lebih tegap tapi tetap 250 cc kayak MT ataupun keinginan gua yang dulu Versys. Tapi buat apalah, apalagi kan emang R25 juga motor impian gua. Mungkin next time ada waktu, ada kayak rezeki, gua beli Matic touring kayak Asalman, X-Max, ataupun ya kalau ada duit lebih gua pengen Forza anjir. Kemarin gua lihat yang anak-anak touring Matic kan, serinya X-Max sama apalah klub motor tuh, Forza keren banget asli gitu. Ini rem belakangnya anjir Senin Kemis bre. Kayak R25 nih, padahal yang Vixen NVA enggak. Nah sayangnya Vixen nggak ada gear indikator. Abadru perasaan dulu pasang deh, apa belum ya? Apa punya temen gue yang udah pasang gear indikator tuh, lupa gue. Nah jadi kita bakal riding aja, jalan-jalan, dan gue bakal jemput doi gue
Gimana reaksinya ketika kita jemput pakai motor ini? Ya sebenarnya reaksinya panik gua ya. Karena kan nanti ke rumahnya pasti otomatis turun, mesin dimatiin. Nyalainnya susah lagi teman-teman. Aduh. I'm begging you. So put your love in us, baby. Wadidi, wadidi. Jangan lupa like dan subscribe.